Perkenalkan, nama saya Esther Octaviani Sinaga dengan NIM 5253151039 dari Prodi PTIK kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kodingan dan pemrograman yang sudah saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur program kodingan yang sudah saya buat. Yang pertama ada include stadio.h yang dimana fungsinya untuk menyediakan standar input dan output. Yang kedua include stdlib.h yang dimana fungsinya untuk memanajemen memori, konversi angka atau keluar dari program. Dan yang ketiga ada include string.h yang dimana fungsinya untuk memanipulasi data atau string ataupun teks di dalam bahasa C. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur untuk menyimpan data tugas. Yang pertama ada char nama, di mana di sini kita akan mengisi nama tugas yang akan kita buat. Yang kedua ada char deadline, yang dimana di sini kita akan mengisi kapan tenggat terakhir tugas tersebut dikumpulkan. Dan yang ketiga ada in selesai, berarti tugas ini sudah selesai ketika kita sudah memasukkan nama tugas dan juga deadline-nya. Nah, ini untuk fungsi untuk menambahkan tugas, yang dimana kita mengecek terlebih dahulu apakah daftar tugas itu sudah penuh, terus kemudian kita meminta input nama tugas dan deadline dari user. Yang ketiga, kita menandai tugas baru sebagai belum selesai, dan yang keempat kita menambahkan jumlah tugasnya. Nah, di sini ada fungsi untuk menampilkan seluruh tugas, yang dimana program tersebut akan menampilkan semua daftar tugas, yaitu nomor urut, nomor tugas, deadline, statusnya selesai atau belum, dan jika belum ada tugas maka akan muncul pesan belum ada tugas. Untuk fungsi menghapus tugas, di mana kita yang pertama itu menampilkan semua tugasnya, yang kedua meminta user memilih tugas yang ingin diubah statusnya, yang ketiga mengubah status dari 0 ke 1, itu berarti tandanya belum ke selesai. Nah, 1 ke 0 itu artinya selesai ke belum. Maka jika sudah selesai dia akan memberikan konfirmasi jika berhasil. Baik, fungsi untuk menghapus tugas yang pertama menampilkan daftar tugas, yang kedua meminta nomor tugas yang ingin dihapus, yang berikutnya menggeser elemen array ke kiri agar tidak ada celah kosong, dan yang terakhir mengurangi jumlah tugas. Nah, pada bagian ini penjelasannya, kita pertama membuka file yaitu todolist.txt dengan mode tulis W, dan yang kedua menuliskan semua data tugas ke dalam file format, dan yang terakhir menutup file dan menampilkan pesan sukses. Pada bagian ini fungsi untuk membaca dari file, yang pertama membuka file todolist.txt, yang kedua membaca baris demi baris tugas dan file dan dimasukkan ke array, dan yang terakhir mengupdate jumlah tugas sesuai isi file. Nah, pada menu yang terakhir, di sini program akan membaca data tugas dari file saat dimulai. Yang kedua, menampilkan menu pilihan yang terdiri dari tambah tugas, lihat tugas, update status, hapus tugas, simpan ke file, keluar. Lalu menggunakan switch case untuk menjalankan fungsi sesuai dengan pilihan, dan yang terakhir menyimpan file secara otomatis saat keluar. Baiklah, saya tadi sudah menjelaskan mengenai kode yang akan saya masukkan ke dalam pemrograman saya, dan sekarang saya akan menjelaskan ataupun menjalankan program ataupun kodingan yang saya buat. Yang pertama, saya ingin menambahkan tugas baru, maka saya akan mengetik angka 1. Nah, setelah itu saya akan memasukkan nama tugas, saya akan membuat tugas dasar pemrograman pertemuan ke-10. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan deadline-nya. Saya akan membuat deadline di tanggal 19 bulan 10 2025. Nah, setelah tambah tugas baru, saya akan melihat seluruh tugas. Melihat seluruh tugas, saya akan memilih angka 2. Nah, baru akan ada tulisan daftar tugas. Dasar pemrograman pertemuan 10, deadline di tanggal 19 bulan 10 2025, statusnya belum. Nah, yang ketiga, saya akan mengupdate status tugas dari yang belum menjadi sudah dengan mengetikkan angka 3. Nah, di sini dasar pemrograman pertemuan ke-10, deadline tanggal 19 bulan 10 2025, statusnya belum. Pilih nomor tugas yang ingin diupdate. Nah, tugas yang ingin diupdate itu tadi kan dari yang nomor 1. Berarti kita akan mengetikkan angka 1 agar status tugas bisa berubah atau diupdate. Nah, sudah ada tulisan yang muncul, status tugas berhasil diubah.
Setelah itu, saya akan menghapus tugas, berarti saya akan mengetikkan angka 4. Oke. Dasar pemrograman pertemuan 10, deadline tanggal 19 bulan 10 2025, status selesai. Pilih nomor tugas yang ingin dihapus. Tadi tugas yang sudah kita ubah itu di tugas yang pertama, berarti yang sekarang kita ingin hapus, berarti juga di tugas yang pertama. Sekarang kita ketikkan angka 1. Sudah ada tulisan, tugas berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita akan simpan ke file. Berarti kita pilih menu di angka yang kelima. Oke. Data berhasil disimpan ke file. Dan yang terakhir kita akan keluar. Berarti kita akan mengetikkan angka 0. Karena kita akan keluar dari tugas karena sudah disimpan di file. Oke, sudah ada tulisan data berhasil disimpan ke file, program selesai, dan data disimpan otomatis. Sekian penjelasan tentang program codingan yang sudah saya buat. Terima kasih.